Say, oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Shalom, selamat siang saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tekwa Ministry kembali hadir bersama dengan saya, Pendeta Dr. Soneta Siang MTH. Kita akan membahas satu sesi pengajaran yang singkat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dalam sesi-sesi pengajaran saya yang lalu, kita pernah membahas tentang kematian Yesus yang fenomenal, kebangkitannya yang ajaib, dan kenaikannya ke surga. Dan beberapa hari lagi kita akan merayakan di seluruh dunia tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi di abad pertama di loteng Yerusalem. Nah, saudara-saudari dikasih Tuhan, bicara tentang pencurahan Roh Kudus, apa sebenarnya yang terkandung, makna apa yang bisa kita peroleh dari peristiwa itu? Ada beberapa yang saya bisa sampaikan untuk saudara-saudari dikasih Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus bekerja dalam hati semua orang dimanapun mereka berada. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan mengutus sang penghibur atau Roh Kudus ke dalam dunia. Ke dalam dunia kemana? Ke dalam hati orang percaya. Jadi dia akan bekerja di dalam hidup setiap orang percaya. Saudara-saudari dikasih Tuhan, bicara tentang kesadaran akan Allah, baik mereka akui atau tidak akui, Roh Kudus akan menerapkan kebenaran Allah itu lewat pikiran dan hati kita. Dia bekerja untuk meyakinkan mereka tentang argumen-argumen yang mendasar bahwa mereka adalah orang berdosa, untuk mengingatkan mereka orang berdosa dan perlu yang namanya keselamatan. Itu salah satu peran dari Roh Kudus. Saudara-saudari kasih Tuhan, ketika kita diselamatkan, kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita. Pada saat itu juga Roh Kudus berdiam di dalam hati kita untuk selama-lamanya dan permanen. Bukan hanya permanen, tetapi Roh Kudus memateraikan kita dan meneguhkan, mengesahkan, dan menjamin keadaan kekal kita sebagai anak-anaknya. Bahkan janji itu Tuhan Yesus pertegas dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu yang menyertai kita selama-lamanya? Roh Allah atau Roh Kudus itu sendiri. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong ini mempunyai makna asli seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dan mempunyai pengertian seseorang yang memberi dorongan dan nasihat. Roh Kudus artinya tinggal dalam hidup kita untuk berjalan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Bahkan berdiam berhubungan dengan tinggalnya Roh Kudus secara permanen dalam hati orang percaya. Bisa saudara baca Roma 8 ayat 9, 1 Korintus 6 ayat 19, dan 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya sebagai tanda petik kompensasi atas ketidakhadirannya lagi di muka bumi karena ia kembali ke surga, lalu diutuslah sang penghibur itu. Dan dia tinggal dalam hati kita, hati saudara dan saudari untuk menolong kita. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus memungkinkan kita untuk memahami dan menafsirkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dikatakan
Dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini bicara tentang siapa? Tentang Roh Allah. Ada di luar sana yang menafsirkan, oh ini berbicara tentang sosok nabi lain yang akan datang. Sosok yang akan datang seperti nabi-nabi di perjanjian lama. Itu tidak benar. Tetapi adalah dikatakan yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran. Jadi roh kebenaran ini akan mengungkapkan apa? Isi hatinya Allah. Sehubungan dengan apa? Ibadah, doktrin dan kehidupan Kristen. Dia adalah penuntun yang paling utama yang kita butuhkan dan berjalan bersama-sama kita ke depan dan mempunyai tujuan yang pasti. Dan yang ketiga, Roh Kudus meyakinkan kita akan keilahian Yesus Kristus, inkarnasinya, bahkan Kristus sebagai Mesias yang menderita dan kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya. Kita perhatikan dalam Yohanes 16 ayat 14, saya bacakan. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku. Siapa ia itu? Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Makanya tadi saya katakan tidak mungkin ada sosok lain, tetapi ini adalah Roh Allah sendiri yang akan mempermuliakan Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya, itu yang ketiga. Lalu kita lihat yang keempat, sebagai pemberi karunia. Dikatakan bahwa dalam 1 Korintus 12, Roh Kudus juga memberikan kita karunia-karunia rohani, yaitu karunia-karunia roh. Apa itu karunia roh? Karunia roh adalah kemampuan ilahi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Saya ulang, karunia rohani atau karunia roh adalah kemampuan ilahi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Untuk apa orang percaya diberikan karunia rohani itu? Untuk dipakai, digunakan untuk gereja Tuhan, buat gereja Tuhan, oleh Tuhan, supaya gereja memberdayakan karunia rohaninya itu untuk kepentingan tubuh Kristus di muka bumi. Dan yang kelima, yang terakhir, Roh Kudus juga berperan sebagai penghasil buah dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus berdiam dalam hati kita, dia mulai berkarya menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, Roh Kudusnya tinggal dalam hati kita, ia bekerja memaksimalkan kita untuk menghasilkan buah roh. Kita tahu buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ini yang kita hasilkan bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin saudara dan saya bisa menghasilkan buah roh. Dan gak mungkin kedagingan kita juga menghasilkan buah roh. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi sebagai orang percaya yang sudah menerima karya keselamatan Tuhan Yesus, yang percaya Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia curahkan Roh Kudusnya. Mari, biarlah dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang tidak lama lagi kita akan ingat ini, bahwa Roh Kudus diberikan bukan tidak ada maksud, bukan tidak ada tujuan. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan ayat ini, saudara-saudari kasih Tuhan. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus lebih baik atau lebih berguna dia pergi kembali ke surga. Tetapi ya, ia pergi, ia mengutus penghibur ya kepada kita. Ia tidak meninggalkan kita seorang diri di muka bumi ini. Dia mengutus sang penolong atau penghibur itu buat kita semua yang tinggal tetap di dalam hati orang percaya. Nah,
Bagaimana dengan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Apakah kita mau mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Buka hatimu untuk membiarkan Dia berkarya, untuk menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, untuk menginsafkan kita kalau kita berdosa, untuk kita mengerti kebenaran akan firman Tuhan, untuk kita berkarya lewat karunia-karunia Roh yang saudara dan saya terima dari Roh Kudus. Demikianlah pengajaran dari Tekwa Ministry bersama saya dengan Pendeta Dr. Sonita Siar MTH. Kita akan bertemu kembali dalam sesi pengajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.